Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin, syafi'ina wa qurrati a'yunina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu arba'una haditsan di bab jihadun nafs. Kita sudah sampai pada bab fasal yang berikutnya, yaitu faslun isyaratun ila ba'dil quwa al-batiniyah. I'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala qad khalaqa biyadi qudratihi wa hikmatihi fi alamil ghaibi wa batinin nafs quwa laha manafi' la tuhsa. Di dalam pembahasan kita, kalau tidak salah kita di muqaddimah kajian ini, kita telah membahas secara rinci tentang kekuatan manusia secara batiniyah, yaitu tentang al-quwah al-wahmiyah, al-quwah al-ghadabiyah, al-quwah al-syahwaniyah. Kita pernah membahas definisinya, kemudian manfaatnya, kemudian sejauh mana hubungannya dengan perbuatan manusia dan bentuk manusia, baik secara lahiriah maupun secara batiniyah, seperti yang pernah kita jelaskan secara panjang lebar, baik itu melalui ayat maupun riwayat, membuktikan bahwa kekuatan-kekuatan tersebut memiliki ikatan dengan bentuk malakuti. Orang yang memanfaatkan al-wahmiyah didasarkan dengan digabungkan dengan kekuatan syahwat atau ghadabiyah dan lain sebagainya, maka dia akan membentuk sebuah bentuk batiniyah manusia seperti hewan, atau ketika dikendalikan dengan kekuatan akal maka manusia akan menjadi seperti malaikat. Itu sudah pernah kita bahas. Maka dari itu kata Imam Khomeini, i'lam, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sesuai dengan kekuatannya dan hikmahnya di alamul ghaib dan alamul batin, yaitu kekuatan yang memiliki manfaat yang tidak terbatas. Saya sudah membahas panjang lebar, saya tidak ingin mengulang lagi. Wa mauridu bahthina huna huwa ma yata'allaqu bihadhil quwa ats-tsalath wa hiya al-wahmiyah wal ghadabiyah wasyahwaniyah. Walikulli wahidin min hadhil quwa manafi' katsirah li ajli khifdin naw' wasyahs wa i'marid dunya wal akhirah kama dzakara dzalikal ulama. Pembahasan pertama itu sudah kita bahas ya, bahwa ada kekuatan wahmiyah, kekuatan ghadabiyah dan kekuatan syahwaniyah, syahwat. Masing-masing kekuatan itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Misalnya asyahwat, apa fungsi daripada kekuatan syahwat itu? Yaitu li ajli khifdin nau'il insan. Adanya syahwat, adanya keinginan untuk melakukan hubungan seksualitas dan lain sebagainya. Apa yang ini yang mendorong? Yang mendorong adalah asyahwatiyah. Dengan adanya syahwat ini, salah satu manfaatnya adalah menjaga, melanjutkan keberadaan generasi manusia. Tanpa ada kekuatan syahwat, maka ini tidak akan ada generasi yang akan selanjutnya. Akan tetapi syahwat yang semacam ini juga berbahaya.
Sama seperti ghadabiyah. Ghadabiyah itu sifat emosi dan ghadabiyah itu adalah sifat hayawani, muftaris ya. Akan tetapi dengan kekuatan ghadabiyah seseorang bisa mempertahankan akidahnya, bisa mempertahankan agamanya, bisa mempertahankan harga dirinya. Akan tetapi ketika kemudian ghadabiyah tidak dikendalikan oleh akalnya, maka dia akan bisa menjadi lebih dahsyat daripada binatang dan lain sebagainya. Makanya disebutkan walikulli wahidatin min hadhil quwa manafi'un katsirah li ajli khifdhin naw'i wasyahsi wa imarid dunya wal akhirah. Jadi 3 kekuatan itu bisa menjadi untuk memakmurkan dunia, juga bisa menghancurkan dunia. Bisa untuk menuju ke akhirat, juga bisa untuk menuju kepada neraka dan lain sebagainya. Itulah seperti yang diungkapkan oleh para ulama. Saya kira sudah kita bahas panjang lebar ini. Wal'an la hajatan lana bidzalik walladzi yalzam an unabbiha alaihi fi hadzal maqam huwa أن هذه القوى الثلاثة هي منبع جميع الملكات الحسنة والسيئة. Kita tidak perlu bahas lagi itu masa kemarin itu ya. Yang perlu kita ingatkan kembali kata Imam Khomeini dalam hal ini, yaitu bahwa 3 kekuatan itu semua merupakan sumber seluruh karakteristik kebaikan dan keburukan. Jadi dari 3 unsur ini, 3 kekuatan ini, al-wahmiyah, wal-ghadabiyah, wasyahwatiyah atau wasyahwaniyah, itu merupakan sumber seluruh kebaikan dan juga sebagai sumber seluruh kehancuran dan keburukan. Jadi 3 ini tergantung, ibarat senjata bermata 2, bisa menggunakan untuk keberuntungan, bisa juga untuk berbahaya. Inilah 3 kekuatan tersebut. Wa aslu jami'is suwar al-ghaibiyatil malakutiyah. Manusia ini ada bentuk lahiriah, ada bentuk batiniyah. Secara lahiriah yang kita saksikan adalah sekarang ini. Apa yang kita saksikan dalam diri kita, kawan-kawan, kalian semua terlihat manusia. Ini surah dhahiriyah, bentuk lahir. Apa sih bentuk lahir? Yaitu secara fisik. Secara fisik kita ini adalah manusia. Bentuknya berbeda dengan binatang. Tapi ingat bahwa 3 kekuatan ini juga merupakan sumber bentuk batin diri kita ini. Imma dari bentuk diri kita ini sebagai bentuk malaikat atau bentuk hayawan. Atau bentuk syaitan. Hayawan macam-macam, syaitan juga macam-macam. Nah, kita bisa jadi diri kita secara lahiriah adalah manusia, tetapi secara batinnya belum tentu manusia. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dan ini pernah berkali-kali saya sampaikan ketika beliau mengatakan suratuhu suratul insan wa qalbuhu qalbul hayawan. Bentuknya manusia, bentuk fisiknya, gambar lahiriahnya adalah manusia, tapi hatinya adalah binatang. Disebut wa qalbu qalbul hayawan. Batinnya, hatinya adalah hati binatang. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala apa itu, kemudian walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk lahiriah kalian. Secara lahiriah kita bisa berbuat baik, secara lahiriah kita bisa menolong orang lain. Bentuk lahiriah kita adalah manusia. Akan tetapi sekali lagi bahwa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu tersebut itu sebenarnya apa? Itulah yang membentuk tentang kepribadian kita secara batin. Secara batin. Nah, oleh karena itu
Kata Imam Khomeini disebutkan, dia bilang wa aslu jami'i suwar al-ghaibiyatil malakutiyah. 3 kekuatan al-wahmiyah, al-ghadabiyah dan syahwatiyah ini merupakan pokok utama bentuk pribadi manusia di secara malakuti. Orang di secara lahiriah tidak bisa melihat manusia semuanya sama. Ya sudah, lahiriah dia manusia. Dan hukum kita menghukuminya adalah hukum dhahiri. Rasulullah tidak pernah menghukumi seseorang fulan munafik. Tidak. Yang dilihat oleh Rasulullah adalah lahirnya. Sesuatu yang bersifat batin itu urusnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Rasulullah tahu tentang hakikat masing-masing orang. Tapi al-hukmu ketika turun adalah berkaitan dengan sesuatu yang bersifat dhahir. Yang bersifat lahiriah. Itu. 6. Wa aslu jami'i suwar al-ghaibiyatil malakutiyah wa tafsilu hadal ijmal huwa annal insan kama anna lahu fi hadhihi dunya suratan malakiyatan atau mulkiyatan dunyawiyah khalaqaha Allah tabaraka wa ta'ala ala kamalil husni wal jamal wat tarkibil badi wal mutahayyiratu azaahu uqulu jami'il falasifati wal udama walladhi lam yastati ilmu ma'rifatil a'dha wat tashrih hatta al-an an yata'arrafa ala halihi bi suratin sahihatin wa qad mayyazahu Allah ta'ala an jabi'il makhluqat bi husnit taqwim wa judati jamalil mandar. Kata Imam Khomeini disebutkan secara rinci ya, secara rinci manusia sebagaimana dia bentuknya adalah memiliki bentuk lahiriah seperti yang kita saksikan ini. Kita ini sempurna kan? Secara fisik sempurna, bentuknya sempurna, itu kan secara bentuk lahiriah ya, yang kita sebutkan dengan surah malaki atau mulkiyah dunyawiyah. Pakaian kita bersih, penampilan kita genah, ya sudah manusia secara lahiriah. Allah Subhanahu wa ta'ala ini diciptakan dengan bentuk yang sangat luar biasa. Yang secara lahiriah saja pun tidak ada orang yang bisa mengungkap tentang rahasia manusia itu sendiri. Kalau tidak salah pada awal kajian kita, saya pernah membahas tentang bentuk manusia dan rahasia manusia. Secara psikologis, para sosiolog dan semua para ilmuwan, baik itu para ahli filsafat dan lain sebagainya, sulit untuk mengungkap kepribadian manusia, tentang manusia. Sampai-sampai ada seorang penulis yang dia mengatakan, dia menyebutkan bahwa manusia itu adalah al-insan maujudiyeno senahte. Manusia adalah sebuah eksistensi yang abstrak, tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik saja, secara fisik, belum lagi secara batini. Kalau secara fisik saja manusia, para ilmuwan, para pakar tak mampu untuk mengungkap hakikatnya, maka kemudian bagaimana dengan batin manusia yang memahami hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan kalau yang secara lahiriah tidak bisa, bagaimana mungkin di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk lebih daripada manusia, lebih daripada yang lainnya. Ahsana taqwim, kata Allah. Kalian diciptakan oleh Allah dengan ahsanu taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Orang melihat dengan keindahannya, bisa memandang orang dengan kecantikannya, dengan ketampanannya, dengan kewibawanya. Masing-masing orang bisa dilihat dari sisi fisiknya. Ini saja tidak bisa diungkap. Bagaimana dengan bentuk-bentuk yang bersifat ghaibi. Kadzalika fa inna lahu ailil insan suratun wa hay'atun wa syaklan, atau suratan wa hay'atan wa syaklan malakutiyan ghaibiyan. Lahiriahnya sulit ditentukan, sulit diketahui dan tidak mungkin bisa diungkap rahasianya. Bagaimana dengan bentuk yang bersifat batini, yang lahir, yang secara lahiriah mata bisa melihat saja tidak bisa memahaminya dengan baik. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh
mata, yaitu bentuk batini. Makanya bisa jadi ada orang-orang yang secara lahiriah manusia tapi secara batiniah dia adalah hewan. Saya pernah menjelaskan tentang Abu Basir, yaitu ketika dia sedang pergi haji bersama Al-Imamul Baqir atau Imam Ja'far Shadiq, saya lupa. Salah satu imam. Kemudian Abu Basir ketika melihat orang yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah, beliau mengatakan ma aktsaral hajij wa aqallal dhajij. Oh, alangkah banyaknya orang yang haji, orang yang merindukan Allah dan berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-hajj, karena makna al-hajj bermakna ziarah. Kata hajj itu asli bahasanya artinya adalah ziarah. Ziarah makanya disebut manasikul hajj, itu artinya adalah ibadah haji, sebuah ibadah yang sifatnya terkait dengan tempat dan waktu. Keabsahan sebuah ibadah terkait dengan tempat dan waktu. Nanti di Arafah, di Muzdalifah, ada hal-hal yang sifatnya berziarah, yang kemudian baca doa-doa dan lain sebagainya. Makanya disebut manasikil hajj, al-hajj. Abu Basir dia mengatakan ma aktsaral hajij. Oh, alangkah banyaknya orang yang pergi haji, yang menggambarkan bahwa orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang semuanya memanggil, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, yang menggambarkan bahwa mereka adalah mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, penuh cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Bal, kata Imam Ja'far Shadiq mengatakan ya Aba Basir bal ma aktsaral dhajij wa aqallal hajij. Bahkan sebaliknya wahai Abu Basir, sesungguhnya sedikit orang yang haji ini. Yang banyak adalah orang yang sedang berkerumun, bermain-main. Dhajij itu artinya beramai-ramai yang tidak ada nilainya. Itu namanya dhajij. Orang berteriak sana kemudian Allah Akbar, tapi hatinya tidak mengucapkan Allah Akbar. Berzikir tapi hatinya tidak berzikir. Labbaik Allahumma labbaik, tapi hatinya tidak mengucapkan labbaik Allahumma. Apa sih makna labbaik Allahumma? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi seruanmu, memenuhi panggilanmu. Itulah makna labbaik Allahumma labbaik. Nah, kata Imam mengatakan sebaliknya, ma aktsaral dhajij wa aqallal hajij. Sungguh orang yang bermain-main, orang yang cuma rame-rame itu yang paling banyak, yang benar-benar haji sedikit. Lalu Abu Basir mengatakan, ya benar Rasulullah, bagaimana bisa terjadi semacam itu? Kemudian kata Imam Ja'far Shadiq, ya Abu Basir, datanglah engkau ke hadapanku, kemudian diusaplah wajah Abu Basir itu, maka kemudian tersingkap tabir, sehingga dia tidak lagi melihat dengan mata lahiriah tapi dengan mata batiniah. Ia menembus sebenar hakikat apa sebenarnya yang terjadi. Abu Basir menyaksikan orang yang haji, ada yang berbentuk hewan, ada yang berbentuk kera, ada yang berbentuk babi, macam-macam. Dia sudah melihat hakikatul insan. Hakikat manusia itu terbentuk dari mana? Dari perbuatannya, dari amalnya, dari tingkah lakunya, membentuk hakikat insan yang sesungguhnya. Paham itu? Nah, secara lahiriah tidak terlihat. Ketika Abu Basir menyaksikan semacam itu, dia terkagum-kagum. Benar, wahai benar Rasulullah, memang sedikit orang yang haji. Saya melihat menyaksikan banyak binatang. Kemudian diusaplah lagi oleh Imam Ja'far Shadiq, mukanya Abu Basir dan kembali normal seperti semula. Barangkali kalau kita ini, ya Imam Ja'far Shadiq ada di tengah kita, kemudian mengusap wajah kita, barangkali kita bisa melihat diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini siapa? Ketek kah? Anjing kah? Babi kah? Atau apa? Yang menentukan bentuk kita secara batininya adalah perbuatan kita, amal kita, tingkah laku kita. Maka disebutkan tadi bahwa al-wahmiyah wal ghadabiyah wasyahwiyah aslun, asal daripada bentuk seluruh
manusia, baik batiniah maupun yang secara batiniah, baik itu baik ataupun buruk. Maka disebutkan kadzalika fa innalahu ailil insan suratan wa hay'atan wa syaklan malakutiyatan ghaibiyah wa hadhihi surah tabi'atun limalakatin nafsi wal khilqatil batiniyah. Batin kita seperti apa? Dari batin kita ini sebenarnya adalah bentuk daripada perbuatan manusia. Nah, sebagian orang berpikir begini. Jadi ada seseorang misalnya meyakini tentang sesuatu. Jadi perbuatan bentuk batin manusia itu kan ditentukan oleh perbuatan seseorang atau keyakinan seseorang. Misalnya keimanan seseorang itu akan membentuk bentuk batin dirinya. Keyakinanmu kepada Allah Ta'ala, keimananmu kepada Allah Ta'ala, keimananmu terhadap Nabi seperti apa, itu akan membentuk pribadi Anda secara batiniah. Termasuk diantaranya adalah orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah dan Ahlul Baitnya dan menjadikan Ahlul Bait sebagai pemimpinnya, itu akan terbentuk, muncul perilaku seseorang secara batiniahnya. Dia akan kelihatan. Terbentuk. Ya. Dia membentuk gitu loh. Itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala terutama nanti di barzakh atau di hari kiamat, terutama di barzakh dan lain sebagainya. Jadi orang pecinta Ahlul Bait ini mencintai Ahlul Bait atau tidak, makanya dalam banyak riwayat itu bisa diketahui. Misalnya seseorang datang kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam dan dia mengatakan, ya benar Rasulillah nahnu min muhibbik wa ya benar Rasulillah, kami adalah orang-orang pecintamu. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, aku tidak melihat tanda-tanda bahwa engkau ini adalah pencinta kami. Artinya apa? Imam Ja'far Shadiq melihat bukan secara lahiriahnya saja, tapi melihat secara batiniah. Kata sahabat ini, ya benar Rasulullah, kami semua mencintaimu. Kami mencintaimu, membela kamu dan lain sebagainya. Kata Imam Ja'far Shadiq, aku tidak melihat tanda-tanda apapun. Terus kemudian Imam Ja'far Shadiq menyuruh seseorang melakukan sesuatu tindakan tanpa berpikir panjang, orang itu kemudian melakukannya. Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada orang yang mengatakan, aku mencintaimu, aku syiahmu. Kata Imam Ja'far Shadiq, ya fulan, kau memiliki sifat seperti orang ini kah, yang apabila aku perintahkan dia mentaati tanpa pernah berbicara menanyakan sesuatu? Orang itu mengatakan, tidak demikian ya benar Rasulullah. Dia bilang, engkau bukan syiah kami, tapi engkau adalah penggembira kami. Jadi pecinta Ahlul Bait itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang sebagai pecinta, benar-benar pendukung Ahlul Bait, ada yang penggembira Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki hubungan dan meyakini serta mengimani Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terbentuk secara batiniahnya, dan itu bisa dilihat. Sementara orang yang sekedar penggemar, penggemar itu contohnya ya mencintai Ahlul Bait kalau ada keuntungan, bertawasul kepada Ahlul Bait kalau mendapatkan keuntungan. Aku tak tawasul dengan Ahlul Bait dengan harapan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Ketika dia dapatkan dari tawasul itu, maka kecintaannya kepada Ahlul Bait semakin kuat. Tapi ketika permintaannya dengan tawasul itu tidak berhasil, dia mulai kendor. Nah, kenapa? Karena dia mengukur keberuntungan itu adalah secara lahiriah. Keberuntungan berwilayah kepada Ahlul Bait dan Nabi hanya sekedar melihat keberuntungan duniawi. Berbeda dengan orang yang memang benar-benar mencintai Ahlul Bait, meyakini Ahlul Bait dan benar-benar menyatu dengan keinginan Ahlul Bait. Berhasil atau tidak berhasil dalam tawasul itu
Karena setiap orang yang bertawasul dengan Ahlul Bait pasti berhasil. Hanya saja mungkin kitanya yang tidak layak untuk mendapatkan itu. Diundur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat atau tidak dapat, tapi secara spiritualitas kita akan semakin dekat kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Semakin dia banyak bertawasul, semakin dia menyebut nama ya Rasulullah, ya benar Rasulullah, adrikna atau isfa'lana dan lain sebagainya, semakin dekat hubungan kita kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi bukan hanya keuntungan bersifat lahiriah, batiniah, sekedar dohiriah saja. Tapi keberuntungan batini itulah yang kita inginkan, bahwa kita memiliki kedekatan dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu disebutkan wa hadhihi surah tabi'atun limalakat an-nafs wal khilqatul batiniyah. Batinmu seperti apa? Hubunganmu dengan Nabi seperti apa? Itulah bentuk kepribadianmu nanti muncul secara lahiriah, secara batiniah nanti di akhirat. Baik. Wa fi alami ma ba'dal maut sawa'un fil barzah awil qiyamah idza kanat khilqatul insan fil batin wal malakah was sarirah insaniyah takunu suratul malakutiyah lahu suratan insaniyatan aidan. Kata Imam Khomeini, nanti setelah mati ada dua alam, alamul barzah dan alam al-qiyamah. Alam barzah itu sebagian orang dalam riwayat, ya banyak riwayat disebutkan bahwa alamul barzah itu adalah alam antara kematian dan alam akhirat. Di sana tidak ada syafaat ke alam barzah itu. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang yang berada di alam barzah itu manusia dibiarkan dengan amalnya tanpa ada hisab. Tanpa ada hisab. Ditaruh di situ dan yang mengetahui sampai kapan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dinamakan yaumul qiyamah adalah yaumul mahsyar, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta diganti oleh Allah ta'ala dengan alam yang lain. Ketika bumi digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bumi yang lain, dan semua manusia akan dibangkitkan. Nah, di sanalah kita akan tahu, disebutkan di sana. Kalau di barzah, di dunianya, katakan misalnya baik itu setelah kematian di barzah maupun di akhirat nanti, kalau manusianya batinnya itu adalah batin yang baik manusia, maka di sana juga akan hidup seperti manusia. Kalau di barzah dia akan hidup seperti manusia, dan juga di akhirat nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga seperti manusia, karena memang batinnya baik, di dunianya baik. Paham itu ya? Akan disebutkan takunu suratul al-malakutiyatu lahu suratan insaniyatan aidan. Wa amma idza lam takun malakatuhu malakatin insaniyatin atau insaniyatan fasuratuhu fi alami ma ba'dal maut takunu ghaira insaniyah aidan. Kalau ning donyamu, perilakumu, perbuatanmu, orang melihat dari manusia, batin manusia dari mana? Dari perbuatannya manusia. Jadi apa yang ada itu terjelma dari perbuatannya. Kalau perbuatanmu seperti hewan, nanti di sana juga akan muncul seperti hewan. Orang yang suka mencaci maki orang yang suka menjatuhkan orang yang suka meremehkan orang, merendahkan orang, semua ini adalah karakter hewani, karakter syaitani. Besok pun dibangkitkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Apalagi sekarang macam-macam. Saya melihat akhir-akhir ini banyak orang yang berpikir tentang sesuatu atau mengucapkan sesuatu tanpa dipikirkan dampaknya sama sekali. Yang penting beda. Dengan beda itu kita akan punya kita jadi terkenal. Kita menjadi top. Yang terpenting adalah ngomong seenaknya sendiri. Wayang, haram, apa, macam-macam. Orang ngomong sekarang sudah tidak lagi menggunakan aturan, tidak pernah berpikir.
Seakan-akan manusia ini, terutama para asatid yang ada itu yang kita saksikan, para kiai, itu mereka lupa bahwa apa yang kita ucapkan itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita ucapkan akan terjilma dalam batin menjadi bentuk batini di akhirat nanti. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang diucapkan, yang kita ucapkan akan dicatat, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau tidak punya ilmu jangan ngomong. Kalau tidak ngerti jangan ngomong. Ini banyak orang-orang yang semacam ini. Tujuannya apa? Ingin mencari popularitas. Yang penting populer. Ingat, saya hanya ingin mengingatkan saja. Popularitas kalian yang kalian dapatkan dari menerjang hukum-hukumnya Allah, norma-norma agama, demi Allah tidak lama kalian pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Popularitas kalian pasti akan ditenggelamkan oleh Allah. Dan sudah terbukti banyak orang yang populer tadinya tiba-tiba ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena popularitas yang kalian bangun berdasarkan sesuatu yang Anda sendiri tidak memahami secara baik. Itu hanya karena dorongan nafsu kalian. Apalagi sedikit-sedikit mengeluarkan macam-macam haram, sesat, kafir, ini dan lain sebagainya. Seakan-akan Tuhan ini tidak punya apapun, tidak punya prioritas, tidak punya otoritas apapun. Semua ditentukan oleh manusia. Tanpa mereka berpikir, orang yang kau sesatkan dia tidak pernah merasa sesat. Orang yang kau kafirkan itu dia tidak merasa kafir. Bahkan bisa sebaliknya. Orang yang kau tuduh kafir bisa membuktikan kamu sendirilah yang kafir. Ketika seseorang dituduh sesat, misalnya saya dituduh sesat, saya bisa membuktikan yang sesat kamu bukan saya. Dan itulah yang terjadi. Padahal besok kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan bertanggungjawabkan ucapan kita, perbuatan kita, dan itulah makanya perlu hati-hati, perlu waspada dan lain sebagainya. Wa amma idza lam takun malakatuhu malakatin insaniyatan fa suratuhu fi alami ma ba'dal takunu ghaira insaniyah aidan wa hiya tabi'atun litilka sarirah wal malakah. Mathalan idza ghalabat ala batinihi malakatu syahwah wal bahimiyah wa asbaha hukmu mamlakatil batin hukmul bahimiyah. Katanya Imam Khomeini, contohnya dia memberikan contoh kalau syahwat dan sifat-sifat hewani itu yang menang mengendalikan nafsunya, batinnya, yang berkuasa adalah hewan, maka berarti batinnya itu menjadi kerajaan-kerajaan hewani. Yang berlaku di dalam hukum itu adalah hewani. Maka wajar kamu ada orang-orang yang mulutnya busuk sekali meskipun pakai serban, busuk dengan ucapan, karena yang keluar dari batin. Ucapan itu tidak mungkin keluar tanpa didasarkan pada sesuatu yang ada di dalam batin. Yang kau ucapkan adalah cerminan yang ada di batinmu. Kata-kata kotor yang kau keluarkan adalah bentuk kekotoran yang ada di dalam batin kalian. Kalau tidak mungkin, karena kita tahu bahwa kita akan bertanggung jawab atas semua yang kita ucapkan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Naam. Wa idza ghalabat fa asbaha kanat suratul insan. Naam, mana tadi? Famatana idza ghalabat ala batinihi malakatu syahwati wal bahimiyati wa asbaha hukmu mamlakatil batin hukmal bahimiyah kanat suratul insan al malakuti ala surati ihdal bahaim allati tatala'am wa dalikal khalq. Nanti di akhiratnya juga begitu, dia akan dibangkitkan salah satu seperti hewan. Mau jadi anjing, mau jadi apa dan lain sebagainya. Wa idza ghalabat ala batinihi wa sariratihi malakatul ghadab wasabaiyah. Ini kalau yang mengendalikan, yang menguasai batinnya itu adalah kekuatan syahwat dan hewan. Mana tadi?
emosi dan kekerasan ya. Asabuiyah itu apa? Binatang yang buas, sikap buas, emosinan, marah, mencaci maki. Dipikir kalau dia orang yang memberani, misalnya di televisi nantang-nantang misalnya. Dia dipikir yang paling berani cuma kamu. Tak apa? Orang lain juga berani, cuman bisa menahan diri sama tidak menahan diri, gitu loh. Kan lucu itu ya. Wa kana hukmu mamlakatil batin wasarira hukman sabu'iyyan. Maka berarti batinmu juga adalah batin binatang buas. Jadi batinmu, kamulah yang membentuknya, kamulah yang menentukannya. Kanat suratul ghaibiyah al-malakutiyah surat ahadus siba wal bahaim, dan seterusnya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imamul Khomeini. Intinya bahwa manusia akan membentuk apa yang akan menguasai batinnya. Sifat-sifat hayawaniyah ataukah sifat-sifat malakutiyah. Kalau sifat-sifat hayawaniyah, maka pribadi kita akan dibentuk, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salah satu hewan nanti. Ada yang seperti anjing. Karakter anjing itu apa? Menggonggong, provokator. Nah, barangkali semacam itu. Barangkali provokator itu baik itu politik maupun agama, mungkin saya tidak tahu. Itu mungkin kalau dibangkitkan seperti anjing itu. Naam. Wa idza asbahal wahmu wasyaitanatu huma al malakah wa asbahadal batin wasarirah malakat syaitaniyah kal khuda'i wat tazwir wan namimah wal ghaibah. Kalau setan yang mengendalikan dalam diri kita, ya, maka kerajaan itu menjadi kerajaan setan. Kita suka nipu orang, kemudian memberikan kesaksian palsu, menyebarkan hoax. Menyebarkan hoax itu seperti itu, iblis, setan. Karena hoax itu, berita bohong itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk menciptakan permusuhan di antara umat manusia, di antara anak bangsa ini. Hoax, adu domba. Padahal Allah Ta'ala mengatakan apa? Inna syaitana aduun fattakhiduhu aduan. Setan itu musuh, jadikan dia musuhmu. Kenapa? Setan itu adalah di antaranya apa? Mengajak kepada permusuhan. Itukah iblis, itukah setan. Sekarang ini banyak manusia-manusia berbentuk setan. Dari mana kita tahu? Perilakunya, ucapannya, tingkah lakunya. Setan sudah. Kalimat-kalimat yang seharusnya tidak layak keluar dari mulut mereka, dari mulut manusia, keluar sekarang ini. Anehnya, kalimat-kalimat kotor yang seharusnya tidak keluar itu keluar di mimbar Nabi. Mereka berdiri di mimbar, dan mimbar itu adalah mimbar Nabi. Apalagi kalau acara maulid Nabi. Itu mimbarnya mimbar Nabi. Terus macam-macam seperti orang mabuk. Iblis persis, sekalipun dia membawa nama agama. Nah, fa asbahat lil batin masira malakat asyaitaniyah kal khuda'i wat tazwir wan namimah wal ghibah. Menipu, tazwir, memproduksi berita hoax, ngerasani orang, ghibah dan lain sebagainya. Maka ini nantinya pun akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti seperti salah satu setan yang sesuai dengan perbuatannya. Setan itu kan macam-macam ya jenisnya. Nah itu. Ala kulli hal, ikhwan rahimakumullah, saya ingin sampaikan kepada kita kalian semua, hati-hatilah ketika kita berbicara. Apalagi kalian adalah para mubalik, kalian para asatid, kalian para ulama. Ulama itu atau asatid itu dipandang oleh masyarakat sebagai panutan ketika kalian melakukan tindakan yang salah. Apalagi sengaja salah itu kau lakukan supaya kau diangkat sebagai orang yang hebat, supaya kau dianggap sebagai orang yang populer dengan mengorbankan harga dirimu di hadapan Allah. Ketahuilah suatu saat nanti kalian pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan kembali oleh Allah Ta'ala. Sejarah sudah semacam itu.
Berapa banyak orang yang memiliki popularitas tinggi dan karena popularitasnya dibangun berdasarkan berita-berita hoax, berita-berita yang mengorbankan nilai-nilai agama, maka popularitas itu mereka nikmati sesaat kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspada. Kita semua punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala